Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM Mas. Yang terhormat Bapak Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dr. Baiduri MA. Yang terhormat Ulama Indonesia Kota Dumai Dr. Andes Haji Zakaria. Yang terhormat Bapak Camat Dumai Kota Indra Sapawi Esos MSI. Yang terhormat Bapak Lurah Laksamana Sutino Esos. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pesantren Al-Falah Kota Dumai Deki Alberto SH MM. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Falah Kota Dumai Haji Panaikan Hasibuan LC. Yang kami hormati Majelis Guru dan Karyawan Tata Usaha MTS Al-Falah Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang kami hormati seluruh peserta Lomba Juz 29, Juz 30 dan Puisi Islami dan siswa-siswi MTS Al-Falah Kota Dumai yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di rumah Tapis MTS Al-Falah dalam rangka memperingati Milad MTS Al-Falah yang ke-30 dan peresmian rumah Tapis MTS Al-Falah oleh Bapak Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM Mars, serta penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Juz 29, Juz 30 dan Puisi Islami. Tak lupa selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Susunan acara pada Senin 28 Februari 2022. Pertama, pembukaan oleh protokol yang dianggap selesai. Kedua, tari persembahan dipersembahkan oleh siswi MTS Al-Falah Kota Dumai. Kepada siswi kami persilakan.
limpahan. Selanjutnya Tahfizul Quran penampilan oleh Surah Al-Haqqah oleh Ananda Alfi Sahri dan Ahmad Mufarid. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah wa jaa'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah inna lamma taral ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه
فاتركوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يرد على طعام المسكين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Ananda Albisari dan Ahmad Muthalib. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Dumai, Dr. Andes Haji Zakaria. Kepada Bapak kami persilakan. Mari kita angkat dulu sebagai Fatihah kepada Dai Satria Komandan Allah berkati dan membuat kita ini membuat kemajuan yang lebih tepat. Di hari ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الخير. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الخير. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الخير واجعلنا يا الله من أهل القرآن واجعلنا يا الله من أهل القرآن واجعلنا يا الله من أهل القرآن
واجعلنا يا الله من أهل العلم يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا يا الله من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kata sambutan oleh Bapak Ketua Yayasan Pesantren Al-Falah Kota Dumai, Eki Alberto Esa MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi lil fadli wal irfan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya segala kebesaran dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Maka segala puji bagi Allah, dengan pujian yang tidak akan pernah berakhir. Alhamdulillah pada hari ini acara kita dapat terlaksana. Segala bantuan yang diberikan kepada kami mengucapkan terima kasih. Salawat dan salam dihaturkan kepada Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kecintaan kita kepada baginda, semoga dengan kecintaan kita kepada sunnah-sunnahnya, dan dengan sholawat yang kita haturkan, semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir kelak. Amin. Muara akhir dari segala ibadah yang kita tujukan, kita peruntukkan untuk Allah Azza wa Jalla, semoga bisa mewujudkan muara akhirnya terbentuknya akhlak pribadi yang mulia. Innama bu'istu li'utamimma makarimal akhlak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tiadalah aku diutus, yakni adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian kita didik anak-anak kita memiliki akhlak Al-Quran. Amin. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wali Kota Dumai yang berkesempatan hadir pada hari ini. Agenda beliau sebenarnya pertama mengkonfirmasi kepada Ustadz Haji Panekan jam 8 ingin langsung ke sini karena di bagian besar ada suatu peresmian kegiatan STQ yang harus dilaksanakan. Akan tetapi kita membuat jadwal undangan adalah jam 8.30 dengan mempertimbangkan jarak. Profesor Haji Ilyas Usdi MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Dumai, untuk hadir, akan tetapi dia berhalangan hadir. Akan tetapi dengan demikian tidak mengubah niat kita. Insya Allah dengan izin Allah, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Yang kami hormati Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Pekanbaru, Dr. Haji Bayu Baidarus MA, yang barusan hadir di tengah-tengah kita bersama rombongan, dan juga Direktur LPKOM MUI Provinsi Riau, dan kami hormati, kami muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Ustadz Dr. Andes Haji Zakaria MPDI. Biasanya sambutan ini ketua biasanya, tapi hari ini kami balik Pak Wali.
Saya doa beliau sambutan hari ini kami balik. Mohon izin Ketua. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Camat Dumai Kota, Bapak Lurah Laksamana, RT yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan Rimbas Kampung maupun yang ada di Laksamana. Yang kami hormati kawan-kawan Dewan Pembina Yayasan Pesantren Al-Falah Dumai. Yang kami hormati kawan-kawan pengawas yayasan, dan juga yang kami hormati seluruh kawan-kawan pengurus. Dan yang kami muliakan juga, yang kami hormati, yakni Ketua Masjid Al-Falah Dumai Ustadz Haji Dariusman bersama kawan-kawan yang lain, dan juga hadir orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, hadir di tengah kita Bapak Haji Idrus Suheri, orang tua kami. Dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh jamaah pengajian ibu-ibu Masjid Al-Falah pengajian Permata. Ketika mereka mendengar akan ada acara milad, maka mereka mengatakan kepada saya, makan siang kami yang tanggung, nah kue kotak kami yang tanggung. Kemudian memberikan bantuan-bantuan yang dalam hal ini tidak akan dapat terlaksana tanpa dukungan kepada kami. Ucapan terima kasih kami, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang tidak kami dapat sebut satu persatu. Dan juga pada hari ini hadir Ketua dan Sekretaris MUI Kecamatan Sekota Dumai, dan juga Ketua Ormas Islam Sekota Dumai, yakni perwakilan dari Ketua PMD, Ketua MDI Haji Afri Lagan, Majelis Dakwah Indonesia, kemudian juga Dewan Masjid maupun Nahdlatul Ulama, unsur Muhammadiyah, insya Allah pada hari ini hadir. Karena perlu saya sampaikan di sini, setelah acara ini nanti maka kami akan rapat koordinasi sosialisasi LPKOM MUI Provinsi Pekanbaru dengan MUI Kota Dumai beserta MUI Kecamatan, Ketua Komisi, dan juga Ketua Ormas Islam di Kota Dumai. Dan yang kami banggakan kepada seluruh anak-anak kami yang telah hadir pada hari ini, kita kemarin melakukan lomba, yakni lomba puisi Islami, lomba hafalan juz ke-30, yakni tingkat SD, tingkat MI, dan tingkat TPQ se-Kota Dumai. Dan juga perlombaan tahfizul Quran juz 29 tingkat SMP, MTS, dan pondok pesantren se-Kota Dumai. Para hadirin hadirat, Pak Wali Kota Dumai yang dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami memang mengadakan perlombaan. Saya pernah mengatakan kepada kawan yayasan, dan ketika sambutan kegiatan acara MUI di Masjid As-Sakinah Tanjung Palas, ketika itu saya menyampaikan, saya ingin menjadi bagian dari harapan Syekh Ali Jaber, yang ia betul-betul mengharapkan, ia betul-betul yakin bahwa di Indonesia akan terdapat 1 juta hafiz. Jadi keyakinan beliau pindah ke Indonesia, hijrah ke Indonesia, tidaklah sanggup Madrasah Tahfizul Quran MTS Al-Falah mewujudkan itu semua. Jadi dengan demikian kami mengundang seluruh sekolah-sekolah yang lain, pondok-pondok pesantren yang lain. Setiap madrasah punya keunggulan masing-masing, punya kelebihan masing-masing maupun kelemahan masing-masing. Akan tetapi ketika kita berniat untuk menjadikan anak-anak kita adalah hafiz Al-Quran, maka hal itu harus kita keroyok bersama-sama. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh MTS Al-Falah. MTS Al-Falah hanya ingin menjadi motivator, penggerak untuk mewujudkan harapan Syekh Ali Jaber, bahwa ia yakin di Indonesia nantinya akan terdapat 1 juta hafiz. Anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah,
Pada hari ini nanti kita akan menampilkan juara 1 untuk tingkat SD, MI, dan TPI. Untuk tingkat SMP, MTS maupun pondok pesantren tidak perlu kami tampilkan lagi, karena yang tampil tadi adalah juara 1 dan juara 2 tingkat SMP dan MTS Sekota Dumai. Jadi mohon maaf, kebetulan juara 1 dan 2-nya adalah anak kami. Akan tetapi percayalah, penilaian juri kemarin fair. Ketika saya melihat hasilnya yang juara itu adalah mayoritas anak kami, saya mengatakan, kalian tahu tidak, ini anak kami ini. Betul tidak kalian menilai? Haji Asran mengatakan, kami bertanggung jawab atas. Jadi nanti mohon kesediaan Pak Wali untuk memberikan piala kepada juara-juara anak-anak kita, dan sekaligus bertanda tangan prasasti peresmian Rumah Tahfiz Al-Falah Dumai. Dalam hal ini tadi saya 6:30 ditelepon oleh Profesor Haji Ilyas Gusti, Ketua Umum MUI Provinsi Riau. Kami sudah 2 kali bertemu bertatap muka. Pada tanggal 16 Desember beliau silaturahim ke Rumah Tahfiz ini, dan Kamis kemarin kami bertemu di Pekanbaru. Undangan saya sampaikan, beliau mengatakan insya Allah saya akan hadir. Akan tetapi tadi malam rupanya Allah berkehendak lain. Jam 8.30 Wali Kota Pekanbaru, mantan Wali Kota yakni Bapak Haji Herman Abdullah meninggal dunia. Beliau menyampaikan bahwa Bapak Haji Herman Abdullah satu nenek dengan beliau. Jadi kemungkinan Ketua Umum MUI Provinsi Riau mohon maaf tidak dapat hadir, kemungkinan beliau ke air tiris, dan juga dengan kondisi sebenarnya badan beliau yang kurang sehat. Akan tetapi tidak mengurangi hikmah acara kita pada hari ini, di mana juga dihadiri oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Bapak Bayu, Dr. Haji Bayu Baidarus, Sekretaris MUI Provinsi Riau, dan juga langsung hadir Direktur LPKOP MUI. Setelah nanti kita acara ini sebentar lagi Bu, barulah kita silaturahim dengan MUI Kecamatan, Ketua MUI Komisi, dan juga seluruh Ketua Ormas Islam di Kota Dumai. Setelah kita makan bersama nanti. Itu harapan kami. Dengan demikian Allah sudah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Di dalam Al-Quran surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebanyak 4 kali dalam satu surah, di ayat 17, di ayat 22, di ayat 32, dan di ayat 40. Allah mengatakan berfirman, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mau mempelajarinya, yang mau menghafalnya? Jadi dengan demikian kita memiliki metode masing-masing. Mari sesuai dengan tema milad kami, mari bumikan Al-Quran di Kota Dumai. Semoga terwujud generasi-generasi anak-anak kita yang soleh dan soleha. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila selama 2 hari ini mungkin pelayanan kami yang kurang, mungkin hadiah yang kurang besar. Itulah sebatas kemampuan kami. Akan tetapi tujuan kita bersama adalah mari kita keroyok bersama-sama, kita bumikan Al-Quran di Kota Dumai, dan kita wujudkan harapan Syekh Ali Jaber. Ia berkeyakinan bahwa di Indonesia suatu saat kelak akan terdapat 1 juta hafiz. Demikian akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan pelayanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya penampilan oleh Ananda Anissa Afifah peserta lomba Juz 30 Tahfizul Quran. Juara 1 lomba Juz 30 Tahfizul Quran Surah Al-Buruj kepada Ananda
Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum ajruhum Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Dr. Baiduri MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Bapak Zakaria, beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan MTS Al-Falah, kebetulan juga Pak Diki Sekretaris Umum MUI Kota Dumai, kemudian Direktur LPPOM MUI Provinsi Riau, Bu Sofia dan kawan-kawan. Juga ada Pak Kabzan selaku auditor. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak hadirin sekalian, pertama kami mohon maaf atas keterlambatan kehadiran kami di tempat acara ini. Dan kita hadir di sini dalam rangka memperingati milad. Milad keberapa nih Pak Diki? Milad ke-30, alhamdulillah. Milad ke-30 sekaligus peresmian rumah tahfiz. Maka patut kita syukuri dan kita banggakan bahwa MTS Al-Falah ini sudah banyak mendidik anak-anak kita menjadi hafiz-hafizah, menjadi hafiz-hafizah yang memang akan dibanggakan oleh kita semua. Apalagi bagi anak-anak kita yang hafiz dan hafizah itu tentu nanti akan bisa memberikan mahkota yang luar biasa kepada orang tuanya ketika di akhirat kelak. Maka tentu semua kita akan bangga, akan senantiasa mau untuk menjadikan anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah itu. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan kita, baik sebagai pribadi, kemudian di keluarga kita, di masyarakat kita, apapun profesi yang kita jalankan, kita senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena itulah cara kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, dan kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau tentu sangat berbangga dan memberikan apresiasi yang mendalam kepada MTS Al-Falah, ya memang kehadiran rumah tahfiz hari ini di mana-mana itu kan luar biasa menjamurnya. Artinya apa? Bahwa hari ini kecenderungan masyarakat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendidik anak-anaknya di sekolah-sekolah yang memang memiliki program yang bagus dalam pembinaan agama, ini kan luar biasa. Di mana-mana hari ini diminati. MTS, Aliyah itu dikejar. Madrasah Ibtidaiyah dikejar oleh masyarakat. Luar biasa peminatnya. Artinya apa? Oh, kecenderungan masyarakat hari ini untuk bagaimana mereka membina, mempersiapkan generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Qur'ani itu luar biasa hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu dengan kehadirannya, dengan kehadiran rumah tahfiz Al-Falah ini tentu akan mampu nanti menghasilkan hafiz dan hafizah
yang diharapkan tadi, apa yang disampaikan oleh Ali Jaber, akan ada 1 juta hafiz-hafizah di Indonesia ini, saya kira itu akan bisa terwujud. Apalagi kalau mungkin ya Bapak Wali Kota punya program untuk menitipkan program-program di setiap masjid mushola yang ada di Kota Dumai ini, umpamanya lalu dibina hafiz-hafizah, minimal saja 1 hafiz 1 hafizah setiap tahun. Nah, kalau sudah berapa masjid mushola yang ada di Kota Dumai ini, Pak Zeki? 250. Berarti kalau setahun sudah ada 500 hafizah. 5 tahun Bapak Wali Kota memimpin, berarti 500 kali 5, 2.500. Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Ketua Umum kita, Pak Ilyas Husti, kepada Bapak Gubernur, agar MUI diberi kesempatan untuk membina masjid mushola yang ada di Provinsi Riau ini, diberikan anggaran untuk bisa membina hafiz-hafizah itu. Maka kalau seluruh Provinsi Riau ada ya 1 hafiz-hafizah setiap tahun, itu luar biasa kita. Maka 2.501 tahun akan mendoakan Bapak Wali Kota hafiz-hafizah, dan doanya akan dijabah oleh Allah, karena mereka adalah orang-orang yang hafiz, orang-orang yang betul-betul bersih, orang-orang yang betul-betul terjaga hatinya. Karena kalau kita hafiz-hafizah lalu banyak nonton sinetron, itu hilang hafalannya ya. Mendengar musik-musik apa tidak bisa. Mereka betul-betul terjaga. Maka Rasulullah SAW memesankan kepada kita bahwa hati kita ini, kata Rasul, itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi apabila ditesesi atau kena air. Maka ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami membersihkan sehingga karat hati kami ini bisa bersih, bisa hilang? Maka jawab Rasul, perbanyaklah mengingat mati dan perbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita senantiasa mengejar kehidupan dunia ini, maka itu membuat hati kita akan berkarat. Maka Rasul pun mengingatkan kita, kalaulah umatku mengejar dunia, meninggalkan jihad, meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka tunggulah kehancuran kita. Inilah penyebab bagaimana, kenapa Islam itu mundur hari ini. Karena memang kita, masyarakat kita, umat Islam itu banyak mengejar dunia, tidak mau berjihad, dan tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Rasul juga berpesan kepada kita. Kata Rasulullah, setiap umat itu punya kebanggaan. Setiap umat, para nabi yang lain itu punya kebanggaan. Maka kebanggaan dan kemuliaan umatku, kata Rasulullah, adalah Al-Quran. Maka kita bangga tadi adik kita ya, dengan suara yang bagus, mendayu-dayu tadi ya, membacakan di hadapan kita surat Al-Buruj ya, dibacakan. Berapa umurnya tadi adiknya? Kelas berapa? Kelas 3, alhamdulillah ya. Kelas 3. Maka ini kan membanggakan kita. Inilah kata Rasulullah, Al-Quran itu adalah sebagai kebanggaan bagi umatku, kemuliaan bagi umatku. Dan juga Rasul katakan bahwa seseorang yang tidak ada dalam hatinya Al-Quran, kata Rasul, itu seperti rumah kosong. Maka rumah kosong itu juga bisa menakutkan. Maka sebagai muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota yang kami hormati, mari kita bumikan Al-Quran ini. Kita punya kewajiban terhadap Al-Quran itu untuk senantiasa membacanya. Kita punya kewajiban pada Al-Quran itu untuk senantiasa mentadabburinya. Kita punya kewajiban terhadap Al-Quran itu untuk senantiasa menghafalnya. Kita punya kewajiban terhadap Al-Quran itu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan kita juga punya kewajiban terhadap Al-Quran itu untuk mengamalkan dan membelanya. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya rumah tahfiz
yang salah satunya adalah rumah tahfiz MTS Al-Falah ini, sehingga akan melahirkan banyak para insan-insan, generasi-generasi Qurani yang akan tampil, yang akan membina kehidupan dengan baik ya melalui rumah tahfiz MTS Al-Falah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kelapangan kepada yayasan, kepada guru-guru yang ada di MTS Al-Falah ini, sehingga niat mulia ini untuk mendidik anak-anak putra-putri rumah ini menjadi hafiz-hafizah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua istiqomahkan oleh Allah dalam jalan yang lurus ini, dan kita senantiasa mampu untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, menjadikan Al-Quran sebagai barometer kehidupan, menjadikan Al-Quran untuk kita laksanakan, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Nasrun minallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Lima. Acara selanjutnya pengumuman pemenang peserta lomba Juz 29, Juz 30 dan Puisi Islam. Juara lomba tahfiz Juz 29 untuk juara harapan 3 jatuh kepada Ananda Muhammad Syahbanur Abro dari SMP IT Basma Brilian. Boleh maju. Juara harapan 2 jatuh kepada anak kita Nur Iza Hanum dari MTS Al-Falah Kota Demak. Yang mewakili ada? Oke, saya lanjutkan. Juara harapan 1 jatuh kepada Ahmad Ikhwanul Rizki dari MTS Al-Falah Kota Demak. Selanjutnya juara ketiga jatuh kepada Naila Naura dari SMP IT Muslimin. Nanda boleh maju ke depan. Juara kedua jatuh kepada Ahmad Mufarid dari MTS Al-Falah Kota Demak. Juara pertama jatuh kepada anak kita Alfi Sari dari MTS Al-Falah Kota Demak. Bapak Ibu, tamu hadirin sekalian, inilah juara lomba tahfiz juz ke-29. Selanjutnya pembacaan juara lomba tahfiz juz 30. Harapan 3 jatuh kepada Nur Fatihah A dari SD 003 Pangkalan Sesai. Harapan 2 jatuh kepada belakang yang biru tadi tuh. Belakang yang hijau. Ya, juara 1 Alfisari. Saya ulangi lagi. Juara harapan 2 lomba tahfiz juz 30 jatuh kepada Nurul Wahhika dari SD 001 Bintan.
Juara harapan 1 jatuh kepada M. Khairil Faizin dari SDIT Atorik 1 Rumah. Juara ketiga jatuh kepada Syasha Nabila dari MI Ibadus Solihin. Juara kedua Kolisa Julia dari SDIT Al-Manan. Dan untuk juara pertama kita jatuh kepada Anissa Afifah dari SD Tafizul Quran Miftahul Jannah Purnama. Selanjutnya pemenang lomba puisi Islami. Juara harapan 3 jatuh kepada Atsila Ulfa Inayah dari SDIT Atorik 1. Juara harapan 2 jatuh kepada Bayu Kurniawan dari SD 003 Pangkalan Sesar. Juara harapan 1 jatuh kepada Humaira Nazwa dari SD Quran Inabah. Juara 3 Selviana dari SDIT Al-Manan. Dan juara kedua jatuh kepada Yasmin Siva dari SD 019 Bumiayu. Juara pertama jatuh kepada Nadifa Arni Wijaya dari SD 003 Bakalan Sesai. Kepada para pemenang diharapkan maju ke depan. 29 pada harapan 3 kami mohon kesediaannya Bapak Haji Anwar untuk dapat menyerahkan piala pada pemenang. Balik sini, Pak. Di sini ada sebelah sini. Oke. Belakangnya lagi, Dek. Mundur, Dek. Maju belakang. Dek. Dalam propnya. Oke, Pak, izin sebelah sini, Pak. Izin 1 2 3. Oke. Ini Pak, sekalian aja Pak, sekalian. Oke. Oke Pak, izin adik, sebelah sini adik. 1 2 3. Oke. Mundur, yang belakang maju. Ya, jangan duduk dulu. Izin sebelah sini Pak, izin 1 2 3. Oke. Oke, izin adek. Salam Bapak, salam Bapak. 1 2 3. Oke. Oke, adek sebelah sini 1 2 3. Indonesia. Juara 1. Pialanya. Siapa namanya sih? Anissa Afifah ya. Anissa Afifah juara 1. Ada sebelah sini.
Sebelah sini. 1, 2, 3. Oke, sambil. Nah. Bentar. Yuk. Juara 2 Polisa Yulia. Juara berapa? Juara 2 ya. Yang ini. Satu lagi. Yang depan sana. Oke, Pak. Jadi 1, 2, 3. Oke. Ya, salam sana. Nah. Juara 3. Juara 3 Sasa Nakila. Ini Koiril Faizin. Harapan 1. Harapan 1. Juara 3 berhalangan hadir. Berhalangan hadir. Oke, Ibu, sebelah sini, Ibu. Oke, 1, 2, 3, Ibu. Oke. Ya. Harapan 1. Harapan 1 M. Koiril Faizin. Faizin. SDIT Atorik 1. Oke, di sebelah sini. 1, 2, 3. Oke. Salam ya. Nah. Harapan 3. Harapan 2 Nurul Wahida. Kan. Berhalangan hadir kan? Harapan 3 Nur Fatihah dari SD 003 Bangladesh. 1, 2, 3. Oke. Ya, Mak ya. Anggota Haji Faisal SKM Mas itu dapat menyerahkan. Izin Pak, izin Pak. Izin Pak. Juara 2 Ahmad Mufarid. Izin Pak, 1, 2, 3. Juara ketiga Nafla Naura dari CPIT Muslim ya. Aturan tadi semuanya, Bang Pak. Pak izin. Nanti proyek Pak itu. Juara harapan 1 M. Koiril Ahmad Iman Rizki. Harapan 2 Harapan 3 Muhammad Syahban Abro. Kepada para pemenang diharapkan berdiri agar kita berkumpul di depan supaya dapat berfoto bersama dengan Pak Wali Kota. 1, 2, 3 izin. Oke. Terima kasih. Para tamu undangan mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tingkatkan amal jariah, niatkan satu kepada Tuhan. Tafiz Al-Falah semoga berkah dalam mendidik penghafal Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati Sekjen MUI Provinsi Riau beserta jajaran hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua MUI Kota Dumai beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua PMD, Ketua BDI dan Kemenak yang diwakili oleh Pak Ustadz Ismail, dan yang kami hormati Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Masjid Al-Falah yang hadir pada hari ini, dan para guru yang hadir, Ketua Yayasan MTS Al-Falah yang berbahagia, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, cincin, tuan-tuan, perempuan, dan anda yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi nikmat oleh Allah Taala, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat ilmu, iman, nikmat Islam, dapat hadir dalam acara Milad MTS Al-Falah ke-30 dan juga nanti insya Allah peresmian Pondok Tahfiz Al-Falah yang berbahagia.
Bapak Ibu yang kami bahagiakan, Pak Sekjen MUI, kami hari ini dengan Basnas, dengan MUI, dengan BMD, BDI, dan seluruh ormas Islam hari ini, insya Allah kita juga punya semangat yang sama bagaimana menumbuhkan generasi-generasi Al-Qurani yang ada di Kota Dumai. Kami Dinas Pendidikan alhamdulillah telah meluncurkan buku siswa beradab yang bukunya ini sudah kita bagikan ke seluruh SD umum. Kenapa kami fokus ke SD umum? Karena kalau SD yang SDIT ini sudah dia fokus memang agamanya lebih banyak. Hari ini kami insya Allah buku-buku ini sudah kami bagikan. Isinya sangat simpel. Isinya hanya sholat 5 waktu, baca Qurannya, dan juga membantu orang tua, doa-doa pendek. Dan juga di buku ini juga kami selipkan kisah-kisah Nabi maupun kisah sahabat. Kami berharap Bapak Ibu sekalian hadir pada hari ini, terutama orang tua, ayah bunda yang hadir pada hari ini, buku ini akan berhasil cepat kalau dapat dukungan orang tua, terutama ayah emaknya. Dan juga pengurus masjid, pengurus TPA juga kami berharap, karena apa? Hari ini kami dengan Dinas Pendidikan juga selain meluncurkan buku, kami juga mengadakan lomba tahfiz taksim. Dan alhamdulillah dari sekolah umum ini kami lihat banyak potensi-potensi yang kami lihat, banyak hafal juz 30 dan juz 29. Sehingga dari kami ke depan, karena kami akan mengevaluasi setiap 3 bulan sekali, kami buat survei kecil-kecilan sebelum dan sesudah, dan insya Allah di bulan 4 nanti kami akan survei lagi dari seluruh SD umum yang kami bagi buku ini, kami ingin progres berapa, sehingga dia ada perubahan-perubahan yang mendasar. Dan kami berharap ini bukan bicara retorika, tapi bicara angka. Maka kami dengan Pak Ibu Kadis Pendidikan dan seluruh kabit, sekretaris, kami ingin datanya di angka yang sampai kepada kami, sehingga insya Allah ada indikator dari kami untuk progres ke depannya. Dan kami juga alhamdulillah hari ini kami juga mengadakan festival anak idaman, ini juga mensupport. Kami juga instruksi seluruh camat di Kota Dumai mengadakan festival anak idaman, juga sifatnya simpel aja, lomba-lomba azan, lomba ayat pendek, lomba sholat. Ini untuk apa? Untuk menyemangati anak kita agar dia bisa bersaing dengan sehat. Anak-anak mohon maaf, dia bukan lihat dari hadiahnya, tapi lihat memang kebersamaan dan memang mereka siap bersaing. Anak sekarang saya lihat memang potensi ini luar biasa. Sehingga insya Allah kami juga berharap kepada kita semuanya yang ada pada ini punya semangat sama. Karena kami yakin, mohon maaf, ini kami pondok-pondok tahfiz di kita yang ada di Kota Dumai ini, kalau dibandingkan perkembangan jauh Pak Ustaz, jauh Pak Sekjen. Kami berani, yang pertama yang saya lihat pondok pesantren dari Ustaz Deki nanti insya Allah yang terbaik juga lah. Karena kami ingin tempat di kota, saya yakin kalau dengan fasilitas yang baik, kamar mandi baik, dan tempat nginap juga baik, juga kami memicu juga anak kita untuk dapat proses percepatan penghafalannya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, untuk hafiz-hafizan Kota Dumai cukup banyak. Saya lihat banyak alumni baik dari Jawa maupun dari Pekanbaru sendiri maupun dari Medan banyak hari ini, dan insya Allah kami Pemko Dumai, DIC Dumai Islamic Center akan menjadi pusat Quran Center, dan insya Allah kami sudah atur anggarannya di Kesra, dan insya Allah kami akan menyeleksi anak-anak di setiap kelurahan. Kami akan tuntaskan yang tak mampu dulu, karena memang kami lihat kondisi APBD memang tidak begitu maksimal. Tapi insya Allah dari 36 kelurahan pasti ada satu utusan yang tak mampu, yang punya memang kemampuan. Kami akan seleksi. Jangan kita biayai akhirnya tidak punya kemampuan. Jadi ini memang kami nanti insya Allah dengan bantuan nanti Ketua MUI, PMD, dan para kori-kori kita, saya insya Allah ini akan dapat hasil yang baik. Dan target kami insya Allah tahun ini selesai, dan kita akan mulai nanti tahun ini juga di akhir tahun kita akan menyeleksi, dan insya Allah nanti mulai Januari ini sudah boarding nanti di DIC kita. Memang tempat masih kita pakai di kantor UMKM, dan nanti UMKM akan kita pindahkan ke kantor Rekreasda, dan insya Allah menjadi selain juga tempat ormas Islam, juga ada satu ruangan kami siapkan untuk tempat inapnya. Dan insya Allah kalau memang di tahun ini kita memang dapat bantuan dari Sinarmas pembangunan Gesos 1,2 miliar, insya Allah ini kami dapatkan untuk boardingnya. Sehingga insya Allah kami berharap, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau di kota kita lihat potensi kita masih oke lah. Tapi kalau di pinggir-pinggir, daerah Batu Tritip, daerah Genggir, mungkin Pak Ustadz di karya sudah lihat banyak masjid musola yang memang maaf imamnya memang tidak fasih. Yang kedua, khotibnya juga tidak kadang tidak juga memenuhi rukunnya, juga perlu kita maksimalkan. Sehingga insya Allah target kami nanti 1 tahun kita akan coba magangkan dia ke seluruh masjid musola di pinggir, minimal dia sudah bisa khotib dan bisa juga yang hafalan juz 30 untuk imam. Saya yakin kalau untuk juz 30 anak sekarang mudah. Tadi kita lihat tadi anak-anak kita cukup luar biasa. Kami juga di Almanan anak-anak TK alhamdulillah sudah hafal juz 30. Ini juga potensi saya lihat memang luar biasa, sehingga tergantung kita, kemauan kita sebagai orang tua.
Kami titip ayah bunda, mohon maaf, kami ingin buku siswa beradab ini juga didukung oleh orang tua. Saya yakin kalau MTS apa kita nggak ragu lagi. Tapi yang umum kami ingin orang tua juga jadi contoh, ayah emaknya. Ayah suruh sholat, anaknya anak juga harus sholat. Emak suruh ngaji, emak juga harus ngaji. Ini yang kami tekankan kepada guru-guru di sekolah umum, dan insya Allah ini juga target kami. Karena indikator kami menilai kepala sekolah berhasil tidak berhasilnya dalam melaksanakan siswa beradab ini akan jadi catatan kami, dan kita akan jadi catatan sehingga insya Allah motivasi semua kepala sekolah sama, kepala sekolah umum sama bagaimana untuk mensukseskan siswa beradab di Kota Dumai. Bapak Ibu sekalian, kami juga berharap kepada Ustadz Deki, insya Allah tetap semangat. Kami ingin bagaimana nanti ke depan kita Pemkot Dumai sinergis dengan baik dari MUI, dari BDI maupun dari MDI, dari PMD, dari Basnas juga sendiri. Alhamdulillah kita Basnas, alhamdulillah ada uang sekitar 6-7 miliar juga potensi untuk kita salurkan untuk mensukseskan bagaimana siar dakwah sampai ke kampung-kampung. Dan alhamdulillah juga dari BDI Pertamina juga alhamdulillah support ya Pak Ustadz Dikaria, Pak Ustadz Dikaria. Saya cukup salut juga kepada Pertamina, mereka juga punya muzaki yang luar biasa, dan impaknya juga luar biasa. Dan alhamdulillah sinergi dengan semua ormas Islam dengan berharap semuanya juga kita sama persepsi. Hari ini Pak Sekjen, memang kelemahan kita, masyarakat kita masih lemah untuk menyetor zakat dan membayar zakat ke Basnas. Ini juga kami mohon kepada ketua Basnas yang sekarang ini bagaimana meyakinkan masyarakat. Saya yakin intinya satu saja, bagaimana transparansi dalam pembukuan keuangan dan juga kegiatan harus jelas. Kalau ini sudah kita jelaskan, insya Allah masyarakat akan satu persatu insya Allah akan bisa maksimal membayar zakat ke Basnas yang ada di Kota Dumai. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih, selamat milad kepada MTS Al-Falah. Mudah-mudahan dengan umur 30 ini sudah dewasa. Saya yakin insya Allah, saya lihat nanti insya Allah masjid juga akan berangsur. Saya yakin Pak Idrus punya tanggung jawab besar nih untuk menyelesaikan Masjid Al-Falah. Karena insya Allah beliau juga sudah bangun masjid siap di bidang kampanye. Tinggal satu lagi PR Pak Idrus. Saya yakin dengan beliau ketua pembangunan, beliau juga semangat untuk menyelesaikan karena beliau juga orang sini, orang lama sini, dan juga saya yakin beliau punya semangat untuk membangun masjid yang sebentar lagi akan saya lihat sudah mulai hampir clear. Dan insya Allah doanya mudah-mudahan kita punya rezeki, sisihkanlah impak untuk Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Karena ini masjid juga tertua di Kota Dumai. Baik Bapak Ibu sekalian, satu pantun dari kami tadi pembuka ini penutup. Jikalau Tuhan merajut percaya, buatlah kerajinan yang bermanfaat. Jikalau Quran sering dibaca, niscaya hidup akan selamat. Lebih kurang sekali mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Al-Falah, maka berakhir pula acara milad MTS Al-Falah yang ke-30. Saya sebagai protokol, jika ada silap kata dalam menyampaikan, membawakan acara pada pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.